Agnes Monica Muljoto. Tugas biografi Bahasa Indonesia. Agnes Monica Muljoto, atau kini dikenal dunia sebagai Agnes Mo, bukan sekedar penyanyi. Ia adalah simbol kegigihan, kerja keras, dan keberanian untuk bermimpi melampaui batas negara. Yang pertama, masa kecil dan awal karir atau The Little Diva. Lahir di Jakarta 1 Juli 1986. Bakat Agnes sudah terlihat sejak kecil. Di era 90-an, ia mendominasi layar kaca sebagai penyanyi cilik melalui album Si Meong dan Yes. Tidak hanya menyanyi, ia juga menjadi presenter cilik yang sangat lincah di acara teater. Agnes mulai dari bawah dan mengasah disiplin sejak usia dini. Ia membuktikan bahwa kesuksesan bukan instan, melainkan hasil pembiasaan sejak dini. Yang kedua, ada transisi menuju kedewasaan atau breaking the mold. Banyak artis cilik gagal dewasa, tetapi tidak dengan Agnes. Lewat sinetron legendaris Pernikahan Dini, ia membuktikan kemampuan aktingnya secara musik. Ia bertransformasi total melalui album And the Story Goes 2003. Ia berani tampil beda dengan koreografi energik dan vokal yang kuat. Yang ketiga, The Dream, Believe, and Make It Happen. Slogan ini menjadi jiwa dari perjalanan karir Agnes. Saat berada di puncak karir di Indonesia, ia tidak cepat puas. Ia sering dihujat karena secara terbuka menyatakan ingin go internasional. Banyak yang menganggapnya sombong atau berhayal. Respon Agnes, ia tidak membalas dengan kata-kata, melainkan dengan bukti. Ia mulai berkolaborasi dengan musisi internasional seperti Keith Martin, Christian Caves, hingga akhirnya menembus pasar Amerika Serikat. Selanjutnya ada puncak prestasi internasional. Yang pertama ada kolaborasi kelas dunia, bekerja sama dengan Timbaland TI, Chris Brown, dan French Montana. Dengan kolaborasi ini, Agnes Mo membuktikan dedikasinya untuk berkarya di industri musik, R&B, dan pop internasional. Bukan sekadar mencari sensasi, namun menargetkan kesuksesan seni di puncak industri musik global. Yang kedua ada penghargaan, menang di Mnet Asian Music Awards atau MAMA dan iHeart Radio Music Awards. Yang ketiga ada identitas budaya. Dalam video klip Coke, Bottle, and Diamonds, ia tetap menyisipkan elemen budaya Indonesia seperti batik atau tari tradisional, menunjukkan bahwa menjadi global bukan berarti melupakan akar. Dalam karya ini, Agnes mengekspresikan budaya Indonesia khususnya melalui gaya rambut ikal dan penampilannya yang terinspirasi dari budaya Papua sebagai simbol kekuatan dan keberagaman Nusantara. Selanjutnya, mengapa sosoknya sangat inspiratif? Yang pertama ada ketahanan mental. Tetap fokus pada tujuan meski sering diremehkan oleh publik sendiri, terutama kemampuannya untuk tetap fokus pada tujuan atau go internasional. Meskipun sering dicibirkan dan diragukan oleh publik tanah air sendiri, ia mengubah semua kecemoohan menjadi motivasi yang terus membuktikan kemampuannya. Yang kedua ada kerja keras atau work ethic. Dikenal sebagai perfeksionis yang berlatih vokal dan dansa selama berjam-jam setiap hari. Agnes Mo dikenal memiliki etos kerja yang luar biasa dan perfeksionis yang menjadi kunci kesuksesannya di kancah internasional. Dedikasinya ditunjukkan melalui latihan vokal dan dansa yang disiplin selama berjam-jam. Bahkan sering melakukannya sendiri sejak usia dini. Yang ketiga ada visi yang jelas, selalu memiliki target jangka panjang dan tidak terjebak dalam zona nyaman. Prinsip utamanya adalah bahwa keberhasilan sejati bukanlah tentang gelar, melainkan ketenangan pikiran dan pertumbuhan yang terus-menerus, bukan terjebak dalam kenyamanan yang semu. Selanjutnya, jejak di dunia akting dan televisi. Yang pertama, karir akting internasional. Baru-baru ini Agnes terpilih memerankan karakter Lila Hot dalam serial TV Amerika populer Reacher 2025. Kehadiran Agnes di Reacher menandai kembalinya ia ke dunia akting internasional
dalam proyek seri televisi berbiaya besar. Yang kedua ada serial Asia. Di masa remajanya, ia juga pernah membintangi serial drama Asia seperti The Hospital dan Romance in the White House di Taiwan. Keterlibatan Agnes Mo dalam drama-drama tersebut merupakan bagian dari upaya karir internasionalnya di kawasan Asia, khususnya Taiwan pada masa remajanya. Yang ketiga ada juri ajang pencarian bakat. Ia pernah menjadi juri termuda di Indonesian Idol mulai tahun 2010 dan juga terlibat sebagai juri di The Voice Indonesia. Agnes dikenal sebagai juri yang sangat teknis dan sering memberikan contoh vokal langsung kepada peserta di atas panggung. Sebagai penutup, perjalanan Agnes mau mengajarkan kita bahwa kesuksesan bukan hanya soal bakat, tapi juga tentang kerja keras, pendidikan, dan kepedulian terhadap sesama. Seperti yang sering ia tunjukkan, teruslah bermimpi besar dan tetaplah membumi.